dan kita harus mengakui itu. Tetapi dengan kita melihat bahwa Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, tetapi Dia mau mengasihi kita. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Oleh karena itu mari kita bergembira, berjalan maju bersama dengan Tuhan, dan kita nikmati, karena kita tidak pernah ragu akan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi, kepada Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau mau mati, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan untuk menanggung hukuman setiap dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, memberikan kepada kami satu bukti yang luar biasa bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami lewat Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkaulah yang membimbing kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh merespon keselamatan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan respon inilah yang dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam diri kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami pada saat jam-jam ini, untuk kami boleh menikmati pengertian berjalan maju bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh menikmatinya di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan panggilan kami, kami mengerti akan tujuan hidup kami akan mengerti kemana arah kami Tuhan, untuk berjalan maju bersama dengan Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami dipimpin oleh Tuhan, kami boleh memuliakan seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, memakai setiap apapun talenta, apapun di dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan bagi nama hamba-Mu. Semakin rendah, tetapi Engkau semakin ditinggikan terus dan terus, sehingga kemuliaan-Mu hanya ada di dalam Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini memberikan kekuatan bagi mereka untuk bertumbuh, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka boleh mengenal semakin dekat dengan Tuhan, bergantung semakin bersandar kepada Engkau, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, kita bersyukur hari ini ya, ada makan, walaupun buat ram ya, makan persis seadanya dan lain sebagainya, tapi kita mau bersuka cita karena sebentar lagi kita akan menghabiskan ya penatua baru, pendeta baru ya, dan akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita akan melihat tema ini, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ya, bukan berjalan mundur ya, tetapi berjalan maju bersama dengan Tuhan, sesuai dengan tema kita, semangat baru, YJKNDIR maju untuk kemuliaan Tuhan. Karena dari semangat baru ada M-nya, itu di bulan ketiga adalah maju, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Mari kita akan membuka kitab kita dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, hanya 2 ayat saja. Dan Bapak Ibu, ya, kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bukan ketika Rasul Paulus bahagia, senang ya, bisa pelesiran ataupun bisa bertamasya, enggak. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ketika dia ada di dalam penjara, di dalam belenggu, bukan karena dia membunuh, bukan dia mencuri, tetapi karena dia memberitakan Injil Tuhan, ya, memberitakan kabar baik. Itu yang
Rasul Paulus alami. Tetapi luar biasa ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi bukan karena dia mengalami berbagai tekanan lalu dia udahlah, aku lebih baik mengakhiri hidup, bukan Bapak Ibu ya, aku bunuh diri, enggak, atau aku melarikan diri aja, bersifat fatalisme, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi dia memberikan kepada kita satu wawasan, satu pengertian bahwa Tuhan ingin, Allah ingin supaya kita boleh melakukan hal ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ya, saya mau wakilkan dengan kata maju, Bapak Ibu ya. Maju itu artinya berjalan, bergerak ke muka, tampil ke muka, mendesak ke depan, pergi atau keluar ke medan perang, menjadi lebih baik di dalam perilaku, pandai dan sebagainya, berkembang, lulus dalam ujian, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, cerdas, berkembang pikirannya, berpikir dengan baik. Itu definisi yang diberikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang maju. Dia bergerak, tampil, ada sesuatu aksi, ada sesuatu gerakan, ada sesuatu yang dihasilkan Bapak Ibu. Ya. Dari kata maju ini kita akan belajar ada 4 poin penting berjalan bersama dengan Tuhan. Huruf M-nya itu adalah melupakan apa yang di belakang. Kata firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus mengatakan ini ketika dia berpikir, ya. Dia menyatakan ini untuk surat kepada jemaat Filipi untuk menguatkan. Kalau Bapak Ibu pengen maju, itu harus tidak ada yang menghambat, betul? Tidak ada yang mendistract Bapak Ibu, tidak ada yang menghalangi, baru bisa maju. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu pengen maju tapi kakinya diikat atau badannya diikat, gak mungkin ya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa melupakan apa yang di belakangku bukan berarti menghapus semua memori, karena itu tidak mungkin. Bapak Ibu pernah menghapus tulisan yang salah? Pernah pasti ya. Seperti ini. Waktu sekolah misalnya, kata ibu guru ini nggak betul. Lalu bapak ibu pasti cari penghapus, bukan? Cari penghapus. Apakah betul-betul semua hilang? Iya betul. Dalam penglihatan kita hilang, tetapi kalau kita selidik demi selidik, pasti ada goresan yang masih tertapak di kertas kita. Kita tidak mungkin menghapus semuanya, kecuali Bapak Ibu sudah hilang ingatan, ya, hilang memorinya. Tapi kita bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau seorang pelari nih ya, pelari ya. Dia berlomba, terus dia lihat ke belakang terus. Apa yang terjadi? Dia akan melenceng lintasannya ya. Lintasannya harusnya berputar seperti ini, dia ke WC gitu ya. Kalau yang ketawa pasti ingat gitu ya. Lari kenceng sekenceng-kencengnya. Wah, ternyata udah sakit perut. Pas di 50 meter langsung melenceng ke WC. Itu bukan karena dia melihat ke belakang, tapi karena dia sakit perut. Tetapi andai kata kalau melihat ke belakang, wah, dia pasti bisa melenceng, dia bisa tersandung jatuh dan lain sebagainya. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus melihat ke belakang, ya sekali-kali bisa melihat ke belakang untuk kita mengintrospeksi diri, untuk merenungkan apa yang kita sudah terjadi. Tetapi mari kita belajar hari ini untuk melupakan apa yang telah di belakangku, kata Rasul Paulus ya. Satu contoh di Alkitab yang mengalami kegagalan, ya, itu adalah Petrus Bapak Ibu ya. Petrus di dalam
Matius 26 ayat 69 sampai 75 dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini adalah pengalaman yang tidak enak, Bapak Ibu. Ketika gurunya, ketika Tuhannya itu mengalami siksaan yang begitu luar biasa ya, yang tidak pernah terbayangkan. Hukuman yang sedemikian. Karena saking takutnya, karena saking mungkin takut dia mengalami hal yang demikian juga. Akhirnya dia menyangkal 3 kali. Pertama dia menyangkal, lalu bersumpah, lalu mengutuk. Itu adalah bagian daripada hal yang sudah sangat mendalam, Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terjadi? Petrus bisa move on ya. Kita lihat rasul yang paling luar biasa. Dan pada akhirnya kematiannya itu dia mau mati dengan kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan kepala di atas, kaki di bawah, Rasul Petrus, dia mau katanya disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia bisa move on, dia bisa melupakan, dia mau bergerak maju, Bapak Ibu ya. Mari kita renungkan ini menjadi sesuatu dalam hidup kita. Ketika kita boleh melepaskan rasa bersalah kita, kepahitan, kekecewaan, masa lalu dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengambil roti dan cawan. Itu mengingatkan kepada kita satu pengampunan yang luar biasa. Seharusnya kita mati, masuk neraka, dan mengalami kematian yang kekal, yang tidak habis-habisnya apinya, ya, tidak kunjung padam dan itu membakar kita semuanya. Tetapi dia belokkan, dia memberi kesempatan kepada kita dengan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Tuhan menawarkan kepada kita. Dan itu bukan pekerjaan kita ketika kita diselamatkan, Bapak Ibu. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata firman Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan buat kita. Dari situlah kita beranjak, kita bisa melupakan apa yang di belakang kita. Saya punya ransel, Bapak Ibu. Ya, punya tas. Seandainya Bapak Ibu hari ini punya apa yang disebut dengan orang adalah ini apa? Ada yang di sini yang mengalami seperti ini? Kepahitan. Kepahitan adalah satu kondisi di mana orang itu mengalami kekecewaan, kemarahan, dendam, kusuman, ya, ataupun kefrustasian, ataupun keputusasaan. Itu namanya semuanya itu adalah kepahitan. Ada yang pernah di sini makan empedu? Empedu apa aja? Nggak ada ya, pasti ya. Dimakan itu ati dan amplang. Tapi saya nggak suka itu semuanya ya. Tapi ada orang yang suka ati dan amplang, ayam atau sapi atau apapun. Tapi kalau empedu nggak pernah, karena empedu itu pahit.
Orang-orang yang mengalami kepahitan, itu apapun yang dia hasilkan pasti pahit. Ya, kalau ada orang yang mengalami kesuksesan, kemarin suksesnya gitu menang korupsi, gitu ya. Itu boga mobil kayak kemarin ngeredit. Lihat aja kalau dia jalan. Kayak gitu lebay. Itu mah lebay banget ya, gitu ya. Orang yang mengalami kepahitan, apakah orang yang mengalami kepahitan ini bisa maju? Tetapi banyak hal orang tidak pernah tuntas dengan hal ini. Ini harus menjadi perhatian bagi kita ya. Selidiki, kata Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku betul-betul mataku tertuju sama Tuhan, atau kita melihat segala sesuatu yang seperti Asaf bilang gitu. Aduh, orang yang nggak percaya Tuhan itu malah benghar-benghar, malah hebat-hebat, orang yang nipu-nipu hebat-hebat. Bayangkan Bapak Ibu, direktur Pertamina yang makan uang 193 triliun, bahkan katanya itu diduga itu baru dari 2019 gitu ya. Mungkin sebelumnya juga ada, masih ada. Itu diperkirakan kuadriliun. Kuadriliun tahu berapa? Itu udah triliun, di atasnya triliun lagi, itu namanya kuadriliun. Kuadriliun ya. Katanya kalau mereka hidupnya hedon banget gitu ya, karena uangnya banyak banget gitu. Orang melihat, kenapa saya nggak gitu ya? Gitu. Malah ada iklannya, katanya, lihat mobil tetangga mobil baru, aku pengen. Ya kerjalah, nggak korupsi aja. Jangan gitu ya. Pernah dengar iklan itu? Ya, korban iklannya, kepahitan. Tapi seringkali kita memasukkan kepahitan ini ke dalam tas kita. Ya. Dan apa yang terjadi? Banyak hal. Belum lagi tentang berbicara tentang kegagalan. Ya, saya berusaha berinvestasi bisnis, ternyata gagal banyak. Frustasi banget, Bapak Ibu. Aduh, kok Tuhan gak kasih jalan ya buat saya. Padahal, kata saya ya, kalau saya punya banyak uang, saya bisa nolong orang lain, itu ya yang ngebujuk-bujuk sama Tuhan ya. Kalau nanti belum tentu kalau udah banyak uang bantu orang lain. Tapi itulah janjinya gitu ya, ketika aku gagal, uangnya habis gitu, rasa frustasi Bapak Ibu, pengen pergi. Kalau bisa sih lenyap dari bumi ini gitu ya. Waduh, bisa maju orang seperti ini? Setiap hari menenungi nasib. Apa beda nasib sama takdir Bapak Ibu? Ada yang tahu? Takdir itu kan ditentukan Tuhan ya. Mati, lahir, ada yang pernah bisa nentuin? Memang bisa sih. Sekarang ada sesar dan lain sebagainya ya. Tapi nggak bisa juga. Ada kedaulatan tangan Tuhan. Kalau nasib itu adalah keputusan kita Bapak Ibu ya. Kegagalan itu nasib kita. Karena kita memilih sesuatu yang bukan mungkin kehendak Tuhan. Tetapi kita seringkali memasukkan kita ke dalam ini, ke dalam tas kita. Belum lagi dengan kemarahan. Tuhan gak adil. Tuhan membuat saya menjadi kecewa. Seringkali kita masukkan. Ini dendam, gak mau mengampuni, sampai mati pun saya gak mau mengampuni. Ada orang kayak gini? Banyak Bapak Ibu ya. Tapi hari ini gak ada diambil, mulai hari ini. Tapi kita mau masukkan. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu, tentang ini juga. Apa ini? Kenyamanan Bapak Ibu. Seperti kata firman Tuhan ya. Wah, lumbungku udah penuh semuanya.
tinggal aku menikmati, duduk-duduk. Taunya mati. Kenyamanan pun bisa membuat. Ya. Tapi ini semua kita kemas, lalu kita masukkan ke dalam tas, lalu kita gendong, ya. Gendong tiap hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau ini bebannya berat banget, ini pasti gini atau gini ya? Tuh ya. Bisa maju dengan maksimal? Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kita harus membuangnya. Kita harus melepaskannya. Kita harus melupakannya. Ya. Gak boleh ada di sini. Ini anggap aja tempat sampah ya Bapak Ibu ya. Gak boleh ada di tas saya. Ya. Nah kalau digendong lagi kan ringan ya. Bisa kita isi dengan hal-hal yang lebih baik. Aku melupakan apa yang di belakangku. Mari Bapak Ibu. Apapun ada yang di belakang kita yang menghambat kita maju dalam iman rohani kita, mari kita tinggalkan. Mungkin itu kemalasan, kita baca firman Tuhan, bisa. Aduh, jauh kene. Kita tarik makan makanan, guys. Kamu guys deket makan makanan. Wah di kebun. Apa bisa gitu ya? Saya aja udah ketinggalan tiga kitab ya Bapak Ibu di asbak. Aduh itu berat banget Bapak Ibu. Saya mau dari bilangan udah nyampe bilangan 20. Teman-teman udah di hakim-hakim. Udah di Yusuf udah lewat. Ya. Tapi ya udahlah, saya menyelamatkan Kobaca aja ditawar. Kobaca 22 masih penting ya. Jadi saya di Kobaca aman gitu ya. Di asbab babak belur. Tapi ya bersyukurlah sama Tuhan ya, tetap saya menikmati membaca kitab Tawarik yang luar biasa Bapak Ibu ya. Demikian kadang-kadang kita kemalasan pun seringkali kita nggak bisa maju. Ya. Buang itu, lupakan itu Bapak Ibu. Mari kita move on. Amin. Mau maju bersama dengan Tuhan? Yang kedua, ini ya, pahit-pahit, kegagalan, dan kenyamanan sekalipun. Ya. 4 poin penting itu adalah arahkan diri pada yang di depan. Filipi 3:13 mengatakan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu lebih penting daripada kita mengingat masa lalu kita, masa kejayaan kita dan kenyamanan kita. Seringkali itu juga yang menghambat pertumbuhan iman kita. Paulus berkata mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berbicara tentang fokus dan tujuan hidup Bapak Ibu ya. Sebagai orang percaya kita harus memiliki visi yang jelas tentang rencana Tuhan. Apa visimu? Apa misimu? Tentunya secara global ya Bapak Ibu ya. Setiap orang percaya kepada Yesus Tuhan harus pergi menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku memberikan amanat agung, memberikan perintah kepadamu, pergi menjadikan semua bangsa muridku. Oleh karena itu, saya nggak bosan-bosan setiap hari berdoa kepada Tuhan untuk penginjilan Bapak Ibu ya. Walaupun klise kelihatannya, walaupun itu udah dari zaman dulu, saya lagi kecil juga udah ngomongnya kayak gitu. Tapi sebenarnya itulah visi setiap orang percaya. Ya, Bapak Ibu diubahkan statusnya menjadi imamat rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Tuhan. Hanya satu tujuannya, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang sudah memindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya Bapak Ibu ya, visi kita sebenarnya itu. Untuk mencapai tujuan kepada itu, kita tetap harus mengerjakan itu Bapak Ibu ya. Tentu di balik itu semua ada hal-hal keinginan yang lain, tetapi sebenarnya visinya itu. Itulah yang menjadi kehendak hati Tuhan. Bukankah perjanjian lama, perjanjian baru, kalau menjadi garis benang merah itulah sebenarnya keinginan hati Tuhan untuk menyelamatkan orang. Betul? Harus lewat satu bangsa yang begitu degil menjadi gambaran kita. Harusnya hanya beberapa minggu saja
untuk mencapai Kanaan, di dalam tanah perjanjian dari Mesir ke Kanaan. Bukankah ketika Yakub kelaparan dia mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir? Kenapa balik lagi bisa jadi 40 tahun? Dia keliling-keliling, dia putar-putar sampai satu generasi habis. Itu untuk memberikan pengajaran kepada kita, satu gambaran bagaimana Tuhan menyelamatkan satu bangsa dan menyelamatkan orang, satu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Harry dan Sisil akan ditahbiskan. Ingatlah ini. Tujuan daripada visi setiap gereja adalah bermisi. Setiap gereja untuk memuridkan, membaptis mereka dan mengajarkan kepada mereka melakukan setiap perintah Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita ketika kita mau pergi, Bapak Ibu. Sampai dibilang di ayat-ayat yang lain, kalau dia minum racun sekalipun, dia digigit ular sekalipun dalam konteks pemberitaan Injil dengan Bapak Ibu, wah jagoan nih, aku pergi ke Afrika, ke hutan Amazon di sana, menggigit, terus digigit gitu ya matilah Bapak Ibu ya. Kalau tujuannya hanya untuk gaya-gayaan, enggak. Tuhan menyertai kita. Ya, ingat senantiasa buat Eri Sisil, ketika engkau melayani, teguhkan hatimu bahwa Tuhan yang menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, tugas kita, visi kita adalah memuridkan. Kalau kita mau melihat Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, kita akan belajar seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia hanya fokus loh Bapak Ibu. Walaupun prosesnya luar biasa, 40 tahun dia dididik di istana Firaun. 40 tahun dia jadi gembala di Midian. Dan 40 tahun dia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Ketika dia melihat mujizat yang luar biasa, dia gembira. Setelah itu dia bersungut-sungut lagi. Terus aja Bapak Ibu begitu ya. Terus. Sampai akhirnya Musa harus memukul batu yang seharusnya hanya dia ngomong saja. Dan Tuhan nggak berkenan dengan itu. Sampai Musa harus nggak boleh masuk ke tanah perjanjian dia. Tetapi Musa tetap fokus kepada janji Tuhan di tanah perjanjian. Dia bawa. Walaupun dia nggak bisa masuk, tetapi Yosua bin Nun ya itu dan Kaleb bisa hadir bersama-sama dengan orang-orang pada waktu itu, dengan generasi yang lain Bapak Ibu ya. Luar biasa. Mari kita tetapkan tujuan rohani kita, membaca firman Tuhan secara teratur ya, terlibat dalam pelayanan atau menjadi berkat juga buat orang lain. Ya, kemarin saya lihat seorang dan saya juga pengen dia bertumbuh ya, Bapak Ibu ya, namanya Kirby. Ya, saya berdoa kepada Tuhan apa yang saya bisa lakukan buat anak ini setia juga ya, untuk dia ikut yuk. Tadinya dari Sabtu Ceria, karena udah besar, nyanyi happy ya happy kan ya, udah tinggi, setinggi lebih tinggi dari saya Bapak Ibu. Itu umurnya baru sekitar 14 tahun, 13 tahun, kelas 1 SMP. Ya, ketika dia diam gitu ya, saya tanya Kirby mau pelayanan apa aja Om? Apa aja deh apa ya gitu. Jadi apa aja tuh apa? Ya apa aja katanya gitu ya. Apa aja tuh jadi saya bingung. Terus saya mendesak, wah maunya keyboard, saya keyboardnya udah banyak, kata saya ada Chloe, ada Valerie, ada ini, bisa yang lain nggak? Ada tampil lah. Udah nanti suruh nyanyi aja, wah nyanyi lebih gampang ya, Bapak Ibu lebih mudah. Ya, yuk kita lihat setiap orang kalau tidak melayani pasti jatuh. Ya, Bapak Ibu saya ngalami banyak lah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya hadir di sini, duduk pulang, Bapak Ibu rasanya bosan. Ya. Mari kita akan belajar untuk kita masuk dalam pelayanan. Bapak Ibu membuat, wah ternyata ya kalau kita lihat gereja ini hebat ya. Bapak Ibu coba lihat dapurnya. Pasti Bapak Ibu juga akan lihat
ada banyak kekurangan di dalamnya ya. Jangan lihat casingnya, tapi dalamnya gitu ya. Ya semua sama aja lah, nggak ada. Kalau kita sebut not church, perfect church ya, nobody church, nobody perfect, nobody perfect. Nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Semua kalau lihat dapurnya Bapak Ibu nggak akan makan. Ya kalau Bapak Ibu ada namanya rumah makan EH, Ibu EH di Ciapit, kalau Bapak Ibu lihat dapurnya nggak akan makan. Ibu Imas coba lihat, kalau lihat dapurnya Bapak Ibu nggak akan makan. Ya jadi kita akan melihat, arahkan dirimu ke depan, fokuskan. Bapak Ibu tahu kompas? Ya. Apa yang bergerak dari kompas? Apa semuanya bergerak? Enggak ya. Hanya jarumnya yang bergerak. Apa yang diam? Ya, yang diam itu utara. Itu ada tulisan utara, ya. Ada east, ada south, ada west, ya. Ya, jadi nah kalau saya udah siapkan di sini. Di sini ada kompasnya Bapak Ibu ya. Nah, selalu kalau yang bergerak itunya ya, ada, tapi yang diam itu selalu itunya ya, tanda panahnya itu diam. Jadi ini saya sedang menghadap ke timur, menghadap ke timur. Saya perlu itu karena kalau saya jadi agent rumah itu selalu ditanyakan hadapnya kemana. Wah, saya langsung hadapnya kemana ya gitu. Enggak Bapak Ibu lihat matahari itu kemana. Mending kalau ada mataharinya gitu ya. Kalau mendung kan gimana mataharinya gitu ya. Nggak bisa lihat. Nah, saya lihat buku kompas. Saya lihat gitu. Oh ini Bapak Ibu ini rumahnya menghadap ke utara atau ke selatan atau ke timur atau ke barat. Ya. Nah, fokus kita seperti kompas. Ya. Ada sesuatu yang harus kita fokuskan di dalam hidup ini. Gunakan kompas atau peta sebagai simbol arah dan tujuan. Tunjukkan bagaimana kompas itu selalu menuju ke utara. Seperti kita harus selalu fokus pada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, dari kata maju itu adalah J. J mengatakan seperti ini. Jangan menyerah dalam perjalanan Bapak Ibu. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah dalam perjalanan hidup kita. Paulus menggunakan gambaran seorang pelari. Ya, dia katakan di dalam ayat 14 dan berlari-lari kepada tujuan. Dan dia selalu memberikan ilustrasi itu. Rasul Paulus itu seorang atlet, petani dan tentara Bapak Ibu ya, tiga itu yang seringkali Rasul Paulus berikan. Nah pada ayat ini Tuhan Rasul Paulus memberikan gambaran seperti seorang pelari dengan berlari dengan tekun ya, lalu berkata aku berlari-lari kepada tujuan, menunjukkan ketekunan, kesabaran dalam perjalanan iman kita. Banyak kerikil, banyak jurang, lembah yang Bapak Ibu harus lalui. Satu hal saya selalu katakan, badai pasti berlalu. Ya, ketika di tengah-tengah keputusasaan saya pengennya menjerit, pengennya saya udahlah pergi ke satu tempat gitu, diam gitu ya, gak ngapa-ngapain. Tapi apakah itu menolong? Saya pernah berteriak gitu ya, gak tahu ya ada yang dengar apa enggak gitu, berteriak di mobil sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Apakah itu juga menolong? Yang menolonglah sesaat gitu ya. Terus ada juga sekarang ada satu apa ya, satu bisnis ya Bapak Ibu ya. Di situ disediakan berbagai peralatan yang bisa dirusak. Nah itu ngantri loh Bapak Ibu daftarnya. Daftar tunggunya ngantri gitu. Terus di situ ada TV, ada apa ya?
tongkat baseball. Jadi kalau ada yang mau marah gitu ya karena diselingkuhin gitu, kalau ada yang nggak puas gitu dengan bosnya gitu ya, nggak harus mukul bosnya gitu. Anggap aja itu TV itu bosnya gitu ya. Pukul sampai ke pejret gitu, sampai ke hancur semuanya gitu ya. Udah lepas-lepas komponennya semua gitu. Mereka mengatakan lega gitu. Betul kan seperti itu sih gitu, kelegaannya. Nanti lihat bosnya lagi, kesel lagi gitu ya, pengen nanti daftar lagi. Nah, sementara lumayan gitu ya, 100.000 apa 200.000 gitu sekali masuk gitu. Itu antri gitu. Tapi mari kita belajar ya Bapak Ibu ya, kita nggak melakukan itu. Kita bisa melihat Yesus Tuhan. Dan mari kita akan mengarahkan jangan menyerah dalam perjalanan kita. Seperti seorang maraton, dia harus memiliki stamina orang yang terus berlari meskipun lelah dan menghadapi rintangannya. Maraton itu 42 km Bapak Ibu, dia berlari terus. Perlu stamina, perlu kekuatan. Mungkin ketika dia lari ada tukang cendol Bapak Ibu ya. Kalau mampir dulu, ya, mungkin ada hal-hal yang menghambat dia untuk supaya dia menyerah. Mungkin ada kerikil, batu tajam, ada lintasan-lintasan begitu. Mari seperti Nuh, ya. Nuh membangun bahtera di tengah ejekan orang. Ya iyalah, Nuh membuat bahteranya di atas gunung, bukan di tepi pantai. Iyalah, orang wajar aja gitu, orang bertanya-tanya, ngapain Nuh? Kamu udah gila gitu ya, udah secingping gitu, bikin perahu, tapi Nuh tetap pada janji Tuhan. Ya. Dikatakan dia hanya melihat janji Tuhan yang digenapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena dia benar, karena dia tidak bersela, karena dia bergaul dengan Allah, dia bisa melihat janji Allah yang luar biasa. Ya. Orang-orang seperti inilah yang tidak mudah menyerah ketika dia saleh, ketika dia kudus, ketika dia bergaul dengan Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu ya. Mari kita akan berlari terus-menerus sebagai ketekunan, sebagai latihan dalam hidup kita. Nah, saya bawa ini simbolnya Bapak Ibu ya. Ini simbolnya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu ya. Kalau mau lari harus pakai apa? Sepatu apa? Sepatu ini bukan? Harus pakai sepatu lari, ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, jangan menyerah dalam perjalanan Bapak Ibu. Mari berlari kepada satu arah tujuan yang terakhir. Nah, sepatu lari ya Bapak Ibu ya. Punya apa? Ya, utamakan tujuan kekal. Bapak Ibu boleh menikmati keadaan dunia ini, mencarinya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya uang banyak pun, pada akhirnya ditinggal. Punya gedung yang mewah, akhirnya ditinggal. Siapa yang nikmati? Orang lain lah ya, bukan dirinya sendiri. Seperti itu. Kita boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu mau cari berbagai hal. Tapi ingat, tempat kita hanya 1x2 meter. Nggak lebih. Ya Bapak Ibu ada yang tetap menggalinya banyak gitu, tetap aja Bapak Ibu hanya tidur di 1x2 saja. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat TikTok gitu ya, ada orang yang menggali kuburannya terus memasukkan banyak barang di situ. Ada mobil-mobilan, ada apa, terus dikubur sama motor-motornya di situ. Tetap aja Bapak Ibu nggak bisa ini kan.
Ada yang di ininya gini, di kuburnya ada yang terlentang gini atau terlempung gitu. Ya mungkin nanti satu kali ada ide ya, ada ide gitu ya, bawa motor kesayangan gitu, misalnya NMAX itu, terus sambil peluk NMAX-nya, boleh nggak? Boleh saja. Ya itu kerjaannya orang yang hidup, yang matinya udah nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. Mari kita akan belajar. Kalau kita pengen maju bersama dengan Tuhan, yuk berbicara tentang kekekalan ya. Utamakan sesuatu yang kekal. Karena kenapa yang harus kekal? Kalau kita usia 70 tahun, kita menikmati 70 tahun. Kalau ada yang usianya 60 tahun meninggal, itu dia menikmati 60 tahun. Tetapi dia akan hidup kembali itu selama-lamanya, atau mati kembali selama-lamanya. Yang kita pikirkan itu. Paulus berkata, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuannya adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi berbicara tentang kekekalan. Berbicara tentang kekekalan itu adalah tentang Allah. Berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Tidak ada mencapai kekekalan hidup yang kekal, yang enak itu tanpa Allah, tanpa Yesus Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita nanti mengambil roti dan cawan, kita ingat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan, itu kita punya hak ya untuk kita bisa menikmati. Seperti seorang atlet berlari untuk meraih medali emas, kita berlari untuk meraih mahkota kehidupan yang kekal. Ya. 1 Korintus 9, 24, 25 katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita bersyukur pada Tuhan untuk mencapai itu Bapak Ibu simbolnya. Ya, walaupun sederhana ya Bapak Ibu ya, untuk memperoleh mahkotanya yang abadi. Ini mah sebentar aja juga ini ya, tulisan Bapak Ibu. Seperti Abraham, karena Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Seolah-olah di suatu tanah asing, di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham dengan iman. Ya. Tentunya mari kita berjalan dengan iman kita. Berjalan di dalam pengetahuan kita bersama dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan menikmatinya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hidup dengan prioritas yang benar. Tuhan di atas segalanya. Bahwa hidup di dunia ini sementara, tetapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kami